Nabi Sulaiman dalam riwayatnya terkenal akan kebijaksanaannya. Beliau adalah anak dari Nabi Daud yang merupakan Raja Israel. Sulaiman diangkat menjadi nabi serta rasul setelah cukup umur dan ketika ayahandanya wafat. Ia diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebijaksanaan, dapat berbicara dengan segala binatang dan berkuasa atas makhluk halus seperti jin, setan. Nabi Sulaiman sangat kaya. Ia mempunyai istana megah yang dibangun secara gotong royong antara manusia, binatang dan jin. Dinding istananya terbuat dari batu pualam, tiang dan pintunya dari emas dan tembaga, atapnya dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara dan intan, berlian, pasir di taman ditaburi mutiara. Namun sayang, rakyatnya yang orang-orang Yahudi atau Israel malah kufur terhadap Nabi Sulaiman dan mengingkari jika ia adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Yahudi lantas berprasangka pastilah Sulaiman mempunyai sebuah kitab atau benda yang membuatnya dapat seperti itu. Ahli kitab amat ingin memiliki kemampuan Nabi Sulaiman karena dapat membuat bangsa jin patuh terhadapnya. Adanya niatan dari bangsa Yahudi ini membuat setan mendapat ide. Pada saat zaman Nabi Sulaiman, setan kerap naik ke langit untuk mencuri dengar dari para malaikat kejadian gaib, apa yang bakal dan sedang terjadi di bumi. Setan lalu membumbui apa yang didengarnya dengan 70 kebohongan di setiap kalimatnya. Jadilah kalimat-kalimat yang dirangkai oleh setan tersebut yang kita kenal sekarang dengan istilah sihir. Mengetahui hal tersebut, Nabi Sulaiman lantas mengambil sihir-sihir milik setan dan menguburnya di bawah tempat duduknya. Hal ini dilakukan agar sihir-sihir itu tidak dipergunakan oleh setan untuk menjerumuskan manusia ke depannya. Gagallah ide setan menggunakan sihir demi menjerumuskan manusia ke jalan sesat. Namun setelah beliau wafat, maka bangsa Yahudi mencari-cari harta peninggalannya karena keinginan mereka untuk bisa seperti Sulaiman. Setan yang ingin menjerumuskan manusia tadi sempat pupus lantas berubah wujud menjadi sosok manusia setelah mengetahui hal ini. Setan kemudian membohongi orang-orang Yahudi dan ahli kitab mereka jika Sulaiman memang mempunyai kitab sakti yang dikubur di bawah tempat duduk atau singgasananya. Setan memperdaya mereka jika kitab itulah yang membuat Sulaiman dapat menguasai manusia serta membuat jin dan setan patuh kepadanya.